Lautan manusia yang mengantar Ali Khamenei ke peristirahatan terakhir tak cuma menjadi panggung duka tetapi juga menjadi ujian besar bagi keamanan Iran. Di hadapan kerumunan raksasa itu, Iran harus menjaga satu hal paling krusial, yaitu memastikan prosesi berlangsung aman, tertib, dan tidak berujung pada insiden besar. Untuk itulah, Iran menurunkan Korps Muhammad Rasulullah, pasukan khusus yang berbasis di Teheran untuk mengawal seluruh rangkaian pemakaman resmi selama 6 hari. Korps Muhammad Rasulullah bukan nama baru dalam struktur kekuasaan militer Iran. Lantas siapa sebenarnya Korps Muhammad Rasulullah dan seberapa besar perannya dalam struktur kekuatan Iran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pemakaman Ali Khamenei berubah menjadi operasi raksasa yang mengunci Teheran. Iran bukan hanya menyiapkan prosesi penghormatan terakhir untuk pemimpin tertingginya, melainkan juga menata pengamanan besar-besaran untuk mengawal jutaan pelayat yang memadati ibu kota. Rangkaian pemakaman yang disebut sebagai pemakaman terbesar abad ini menjadi ujian besar bagi otoritas Iran karena mereka harus menjaga prosesi tetap hikmat, aman, dan tertib di tengah lonjakan massa dalam skala luar biasa. Sejak hari-hari awal persiapan, tanda-tanda pengamanan ketat sudah terlihat di Teheran. Al Jazeera melaporkan pihak berwenang memerintahkan kantor publik dan swasta tutup mulai Sabtu 4 Juli hingga Senin 6 Juli 2026. Akses kendaraan pribadi ke sebagian besar pusat kota juga ditutup lewat pembatasan lalu lintas. Bahkan wilayah udara Teheran ditutup sebagian sejak Jumat 3 Juli dan akan ditutup sepenuhnya pada Senin 6 Juli 2026. Teheran, Qom, dan Mashhad juga ditetapkan sebagai wilayah libur nasional karena ketika kota itu menjadi titik utama rangkaian pemakaman dan penguburan Khamenei. Skala persiapan yang dilakukan disebut belum pernah terjadi dalam upacara kenegaraan Iran. BBC menyebut otoritas Iran memperkirakan jumlah pelayat bisa mencapai 12 hingga 20 juta orang. Untuk menghadapi lonjakan massa itu, Iran menyiapkan ribuan posko pelayanan pesiara, fasilitas akomodasi untuk lebih dari 1 juta orang, serta pengalian rute di pusat kota Teheran agar kepadatan massa bisa dikendalikan. Dan untuk memastikan seluruh rangkaian berjalan lancar, Iran menurunkan Korps Muhammad Rasulullah, unit provinsi utama di bawah Korps Garda Revolusi Islam Iran yang berbasis di Teheran. Pasukan inilah yang ditugaskan memimpin operasi pengamanan selama 6 hari pemakaman resmi Khamenei. Korps Muhammad Rasulullah bukan pasukan yang muncul mendadak saat pemakaman Ali Khamenei digelar. Di balik pengamanan ketat di Teheran, korps ini menyimpan jejak panjang sejak era perang Iran-Irak dan hingga kini menjadi salah satu tulang punggung keamanan di ibu kota Irak. Diketahui Korps Muhammad Rasulullah awalnya bukan dibentuk sebagai pasukan pengamanan kota. Mereka lahir sebagai divisi ke-27 Muhammad Rasulullah pada masa perang Iran-Irak di era 1980-an. Divisi ini didirikan oleh tokoh-tokoh militer Iran termasuk Ahmad Mutefa Selian dan Muhammad Ibrahim Hema. Dalam sejumlah catatan perang Iran-Irak, divisi ini turut dikerahkan dalam operasi Val-Fajar dan sejumlah misi pengintaian di kawasan perbatasan Iran-Irak. Seiring berjalannya waktu, struktur pasukan ini berubah. Pada 2008, divisi ke-27 Muhammad Rasulullah digabungkan dengan milisi Basij Teheran, lalu dibentuk ulang menjadi Korps Muhammad Rasulullah Teheran Raya. Sejak saat itu, fungsi mereka tak lagi hanya berkaitan dengan pertahanan militer. Korps ini bergeser menjadi satuan yang bertugas menjaga keamanan Teheran, termasuk mengawasi kerusuhan, menangani protes massal, dan menjalankan operasi pengamanan di ibu kota Irak. Saat ini Korps Muhammad Rasulullah dipimpin Hasan Sadeh. Nama ini juga muncul dalam rangkaian pemakaman Khamenei karena ia yang menjelaskan langsung skema pengaturan peti jenazah dan arus pelayat di Grand Mosala Teheran.
Pemakaman Ali Khamenei menjadi iring-iringan duka yang melintasi kota-kota paling sakral di dunia Syiah. Selama 7 hari jenazah Khamenei tidak langsung dimakamkan. Teheran, Qom, Najaf, Karbala hingga Mashhad disiapkan menjadi titik-titik penghormatan terakhir. Pemerintah Iran menyusun pemakaman Ali Khamenei dalam rangkaian prosesi pada Jumat 3 Juli hingga Kamis 9 Juli 2026. Titik awalnya berada di Teheran. Pada Jumat 3 Juli 2026, para pemimpin dunia, pejabat tinggi, ulama, dan para tokoh dari berbagai negara dijadwalkan memberikan penghormatan terakhir di ibu kota Iran. Lalu pada Sabtu 4 Juli dan Minggu 5 Juli peti jenazah Khamenei dan anggota keluarganya disemayamkan di Grand Mosala Teheran. Tempat ini dipilih karena Mosala merupakan salah satu kompleks ibadah terbesar di Iran yang selama ini digunakan untuk upacara keagamaan besar dan acara kenegaraan. Setelah Teheran, prosesi berlanjut pada Senin 6 Juli dan Selasa 7 Juli 2026 menuju Qom. Kota ini menjadi pusat keilmuan Islam Syiah di Iran dan salah satu kota suci paling penting. Qom juga punya kaitan langsung dengan Khamenei karena di kota inilah ia menempuh pendidikan keagamaan dan membangun otoritasnya sebagai ulama. Lalu pada Rabu 8 Juli 2026 jenazah dibawa keluar Iran menuju Irak. Najaf dan Karbala menjadi persinggahan berikutnya. Najaf dipilih karena di sanalah berdiri makam Imam Ali, tokoh sentral dalam Islam Syiah. Sedangkan Karbala menjadi titik berikutnya karena kota itu adalah lokasi makam Imam Hussein dan Abbas, dua figur yang menjadi simbol pengorbanan dan perlawanan dalam tradisi Syiah. Baru pada Kamis 9 Juli jenazah Khamenei kembali ke Iran untuk dimakamkan di Mashhad. Mashhad bukan hanya kota paling suci di Iran karena di sanalah makam Imam Reza berada. Kota ini juga punya makna pribadi bagi Khamenei karena ia lahir di Mashhad pada 1939 dan menghabiskan masa kecilnya di kota tersebut. Jadi rute pemakaman Khamenei dari Teheran, Qom, Najaf, Karbala hingga Mashhad pada dasarnya disusun untuk mengikat 3 hal sekaligus: duka nasional Iran, legitimasi keagamaan Syiah, dan pesan bahwa warisan politik Khamenei ingin diletakkan dalam jejak kota-kota paling simbolis di kawasan. Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.